兄弟姐妹们，大家平安 ，Shalom， Bapak Ibu Saudara sekalian。我们要开始今天晚上的祷告会。Kita akan memulai kebaktian doa pada malam hari ini. 让我们默祷， mari kita bersatu teduh。你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美他。哈利路亚！ Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. 我们祷告， kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam segala hiruk pikuk, kesibukan rutinitas kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik di tengah pandemi. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami keluarga yang baik, yang harmonis, yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pemberian Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kami datang untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Engkau sumber hidup. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Setiap hari kami butuh akan Dikau Tuhan. Kami butuh akan Dikau. Kami rindu untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们一起来唱第一首的诗歌，每一天我需要你。Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa aku butuh Engkau setiap hari. 让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在，在我生命。让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在，在我生命。每一天我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，圣灵如雨降临。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. 让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在，
在我生命，katakan每一天我需要你，每一天我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，圣灵如雨降临，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。Kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Tri. Bapak Ibu Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami pada malam ini bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, agar kami tetap bisa kuat, penuh antusias dan beriman dengan bijaksana untuk melanjutkan kehidupan ini juga tatkala kami masih berhadapan dengan ancaman virus COVID-19 ini. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk bisa beraktivitas dengan terbatas di tengah-tengah meningkatnya kasus Omikron ini. Tapi kami percaya bahwa tangan-Mu yang kokoh itulah yang terus menyertai kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak kasih Tuhan, tema kita pada malam ini yaitu ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur kepadamu, ya. Ku mau bersyukur kepadamu dari Mazmur 52 ayat 11. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur 52 ini adalah respon Daud ketika mendengar kabar bahwa seorang bernama Dog, orang Edom yang menjadi pegawai Saul, memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah berkunjung ke rumah Ahimelek. Maka Saul dengan kemarahannya, ya, hampir membunuh, ya, seluruh keluarga Ahimelek. Ahimelek ini adalah seorang imam di Nob. Maka ketika Saul mendengar Daud mengunjunginya, mereka semuanya hampir dibunuh. Hanya anaknya, mereka semua dibunuh, satu keluarga, tapi hanya ada satu anak yang selamat yang bernama Abiatar. Ya, yang berhasil meloloskan diri dan akhirnya Abiatar ini bergabung dalam rombongan Daud dan menceritakan semua perihal ini. Ini satu tindakan yang sangat kejam, yang sangat tragis, yang mengenaskan yang dilakukan oleh Saul karena dia merasa marah juga kepada Daud. Dalam hal mengungkapkan kemarahannya inilah, ya, Daud menyerahkan pembalasan dan hukuman ke hadapan Tuhan. Daud tidak berkecil hati dan takut, melainkan tetap mempercayai kasih setia Tuhan dan tetap bersyukur kepadanya. Dan Mazmur 52 ayat 11 ini adalah puncak ucapan syukur Daud meskipun dia di tengah-tengah
duka yang dia alami. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini bukan satu peristiwa dongeng. Ini bukan satu peristiwa seperti di film-film. Bapak Ibu kita sering nonton film Tiongkok, film klasik ya. Ada kalau kita lihat film-film kerajaan, film kupu kerajaan yang satu keluarga dibunuh ya. Ya itu terjadi. Kita lihat pada hari ini kita baca ya. Pada waktu itu kisah nyata, hanya satu yang selamat, anak daripada Ahimelek ini yang bernama Abiatar. Ini satu peristiwa yang sangat mengenaskan sekali Bapak Ibu. Kadangkala Daud sebagai seorang pemimpin ya mendengar orang yang dikunjunginya itu ternyata dibunuh, itu hal yang sangat menyakitkan. Ini seperti hal yang kita alami juga Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ini terjadi juga dalam film-film seperti kita tonton itu. Tatkala seorang penjahat atau seorang yang dianggap penjahat oleh pemerintah waktu itu, kekaisaran pada waktu itu ya, dia nginap atau di satu daerah atau di satu kampung, itu semuanya habis gara-gara satu orang. Terjadi, kita baca, kita lihat, kita dengar hari ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, sejauh manakah kita mampu untuk bersyukur dan mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan baik ketika kita mengalami masalah. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya kata bersyukur ini juga merupakan salah satu ciri daripada orang percaya. Ciri-ciri orang percaya itu banyak Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang pengikut Yesus itu banyak. Ya. Dan ini juga adalah salah satu sifat, ya, ciri, keunikan, identitas orang percaya, yaitu bersyukur. Bersyukur bukan karena hal yang kebaikan, bersyukur dalam hal yang tidak kebaikan. Maka bagi orang percaya, hal yang tidak baik, benar-benar tidak baik adalah sebuah malapetaka kematian. Maka dalam acara-acara kematian orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga diiringi dengan pujian, diiringi dengan khotbah, diiringi dengan penguatan-penguatan, diiringi dengan ucapan-ucapan syukur dari semua anggota keluarga. Karena kematian bagi orang percaya bukan hal yang menakutkan Bapak Ibu. Dan inilah kehidupan kita selalu diwarnai oleh ucapan syukur. Semestinya demikian. Daud pada suatu kali berkata, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik dan aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Dalam banyak kesempatan lain Daud berulang kali menyatakan ucapan syukurnya. Bahwa tidak gampang Bapak Ibu kasih Tuhan ya, bisa mencapai tingkat seperti Daud ini. Karena kadang-kala rasa sakit seperti penderitaan, masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah tubuh, beban persoalan kita, masalah rohani lainnya, masalah-masalah yang kita hadapi, itu kadang-kala membuat kita sulit untuk bersyukur. Kita sulit untuk mengucapkan syukur. Bapak Ibu, ini sifat kemanusiaan kita, normal sekali Bapak Ibu. Normal sekali. Karena keadaan-keadaan yang bertubi-tubi itu mungkin membuat sebagian orang susah bersyukur, itu normal. Ada banyak orang yang juga yang belum mampu bersyukur karena begitu banyak tekanan yang dialami, itu pun normal. Tapi di tengah-tengah ini kita mau belajar. Bagaimana sosok Daud ketika dia menjadi seorang pemimpin, ketika dia kehilangan jabatannya, bahkan ketika dia belum mendapatkan gelar raja itu. Kita melihat hidup Daud Bapak Ibu, jatuh bangun. Tapi kita melihat sepanjang sejarah Mazmur yang ditulisnya. Kita melihat temuan-temuan, ada begitu banyak kata-kata syukur yang Daud tuliskan di dalam kitab Mazmur. Dan ini menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahwa sebagai orang percaya pun kita juga semestinya diwarnai dengan rasa syukur. Kehidupan kita tidak lepas daripada kehidupan Daud sebagai manusia. Tentu kehidupan kita dalam perjalanannya diwarnai oleh banyak hal, dipengaruhi oleh banyak hal, yang terjadi juga banyak. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kita tidak bisa memungkiri yang namanya musibah. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya malapetaka. Kita tidak bisa menghindari penderitaan. Kita tidak bisa menghindari penyakit, bahwa tubuh kita memang punya potensi untuk memiliki penyakit. Inilah kefanaan daripada tubuh kita ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi satu sikap bersyukur adalah pilihan. Ini bisa kita pilih, ini bisa kita tentukan dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saat menyaksikan terjadinya ketidakadilan dan kejahatan, wajar bila kita ingin marah dan ingin membalas. Inilah sifat normal kemanusiaan kita. Hal ini juga tentu dialami oleh Daud
ketika dia mendengar bahwa orang yang dikunjunginya, seorang imam di Nob, Ahimelek, dibunuh satu keluarga. Hanya satu yang tersisa anaknya. Dia marah sekali Bapak Ibu. Tapi kita mesti belajar mengikuti teladan pemazmur ini. Tatkala semuanya dia alami, tatkala itu pun dia terima. Dia berlutut kepada Tuhan, memohon keadilan Tuhan, menyerahkan semua beban, kemarahannya, penderitaannya kepada Tuhan. Dan memberikan tempat bagi Tuhan untuk melakukan pembalasan dan penghukuman dengan adil. Walaupun kita sempat sudah merasa beberapa bulan kita mulai enjoy dengan keadaan kita yang sudah mulai nyaman dan membaik. Tapi mulai beberapa hari ke depan ini kita juga sudah mulai was-was kembali, udah mulai waspada kembali. Karena dengan peningkatan jumlah virus Omikron ini Bapak Ibu. Tapi hendaklah kita juga tidak luput untuk bersyukur. Kita sudah mengalami hal-hal yang lebih rumit, yang lebih pahit, yang lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya ini. Kita sudah melewati hal yang berat sekali di masa-masa lalu. Mungkin 2 tahun atau setahun yang lalu. Maka untuk ke depan ini sebenarnya perjalanan kita ini akan semakin ringan, langkah kita akan semakin ringan. Walaupun memang kita masih menghadapi ancaman virus ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hendaklah terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita melihat Tuhan betul-betul bekerja. Keadaan ekonomi kita mulai membaik. Itu memang harus kita akui. Kehidupan masyarakat kita mulai membaik. Inilah kebaikan Tuhan meskipun mungkin kita belum bisa seleluasa sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak kasih Tuhan, tidak hanya pemazmur, hati kita juga sedih dan gelisah. Apabila badai hidup yang berat berhembus sangat kencang dalam kehidupan kita. Badai kehidupan di zaman sekarang ini, ya, seperti masalah ekonomi, ya, ini menjadi pergumulan banyak orang. Apalagi di awal-awal kita menghadapi ancaman virus COVID-19 ini. Walaupun sekarang sudah mulai membaik, tapi belum penuh sepenuhnya, belum pulih sepenuhnya Bapak Ibu. Ya. Kita juga berhadapan dengan salah satu anggota keluarga kita yang terus-menerus harus berkunjung ke rumah sakit, ke dokter untuk biaya perobatan. Kita juga melihat bagaimana ya, teman-teman yang terus berjuang dengan penyakit mereka, yang sedang dirawat dengan penyakit mereka. Ada yang bisa membayar secara cash, ada yang pakai asuransi, ada yang pakai BPJS, tapi semuanya itu membutuhkan banyak biaya, butuh banyak waktu. Dan betul-betul Bapak Ibu kasih Tuhan, ini semua bukan hal yang mudah. Kita berhadapan dengan berbagai macam penyakit dan orang-orang sakit. Bahkan juga kita berhadapan dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan yang cukup tinggi. Ya sekarang anak-anak udah mulai tatap muka, akhirnya mulai tutup lagi. Ada orang tua yang ingin anaknya kuliah ke luar negeri, yang sudah kuliah ke luar daerah. Sekarang karena ini juga harus berpikir ulang lagi. Kita juga berhadapan dengan kehidupan di lingkungan kerja kita. Teman sepermainan kita, teman di kampus kita, bahkan keluarga kita sendiri. Kadang-kala badai itu tidak berhenti berhembus dan datang silih berganti menghampiri kita. Tapi memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Kita juga perlu mengalami hal-hal yang demikian. Kita perlu mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian hidup ini baru punya warna, punya arti Bapak Ibu. Kalau kita tidak berhadapan dengan berbagai macam yang saya sebutkan tadi, hidup ini rasanya hambar. Bapak Ibu kasih Tuhan, anggaplah satu keuntungan seperti Paulus bilang, kalau kita sedang berada dalam pencobaan. Anggaplah satu keuntungan kalau kita sedang berada dalam kesukaran. Anggaplah satu keuntungan kalau kita sedang berada dalam masalah-masalah kita. Paulus berkata demikian bagi kita untuk menghibur kita, menguatkan kita. Bapak kasih Tuhan, ada sebuah kalimat yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, demikian bunyinya. Rasa sakit itu pasti, namun menderita itu adalah pilihan. Ada orang yang sakit tapi juga menderita. Ya. Ada orang yang sakit tapi juga bisa mengontrol penderitaannya sehingga dia bisa lebih bersyukur dalam sakitnya. Karena kita tidak mungkin luput dari sakit. Tapi sikap kita terhadap rasa sakit itulah yang membedakannya. Bahwa kedagingan kita membuat kita harus merasakan sakit, betul sekali. Tapi apakah kita menderita atau bersuka cita, itulah pilihan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan hari ini, Daud ketika dia mengalami sakit hati, marah, ya,
dia tidak memilih menderita, tapi dia menyerahkan ini kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus itu menjadi relevan sekarang, bahwa Paulus mengingatkan kita bagaimana kita bisa bersyukur. Dia memberikan kita pandangan yang positif, pandangan yang baik dengan firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Inilah kunci daripada rasa syukur tadi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Yang tidak kelihatan adalah hal-hal yang bersifat batiniah. Itu yang seperti saya katakan tadi. Paulus berkali-kali mengucapkan itu. Bapak Ibu, kita jangan terpaku dengan hal-hal yang kelihatan. Thomas kecewa ketika dia ingin melihat tangan Yesus. Ya, dia berkata, kalau aku tidak melihat, aku tidak percaya. Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita hidup dalam hal-hal yang demikian. Maka rasa syukur itu adalah satu ungkapan iman yang cukup dalam kepada Tuhan. Peliharalah dengan baik itu. Walaupun kondisi kita hari ini dengan demikian adanya, teruslah kita bersyukur dalam hidup kita, dalam sikap kita, perbuatan kita kepada Tuhan. Ini akan membantu kita untuk tidak menderita walaupun kita sedang sakit. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu ini. Kami tahu bersyukur adalah hal yang mudah kami ucapkan, namun sulit kami terapkan. Tapi dalam kehidupan kami yang jatuh bangun ini, tolonglah kami agar kami tetap bisa memilih untuk tidak menderita walaupun kami punya potensi sakit. Bantulah kami, tolonglah kami, kuatkanlah kami dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah hidup kami hari demi hari ini kami jalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita kembali mengangkat satu pujian sebelum masuk ke dalam doa syafaat. Neng puneng. Wo shui ni, ni是我永远的福分. Aku milikmu, engkaulah bahagiaku selama-lamanya. 我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变难当，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变难当，除你以外，我还能有谁？能不能只让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。Lebih sungguh lagi katakan, 我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变难当，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中
中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。Mari kita berdoa untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Kita berdoa untuk isu perang dunia ketiga yang sudah mulai dikumandangkan. Mari kita berdoa, mohon Tuhan pimpin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina dan juga Amerika. Engkau tahu bahwa isu ini, persoalan ini telah menimbulkan isu perang dunia yang ketiga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau yang menguasai sejarah umat manusia. Kami berdoa, menyerahkan Rusia dan Ukraina, juga keterlibatan Amerika dan Tiongkok ke dalam tangan Tuhan di dalam persoalan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau berkenan memberikan kedamaian bagi Rusia dan Ukraina. Dan biarlah dunia ini boleh berjalan dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah Engkau tentukan dari sebelumnya. Kami tahu bahwa dunia ini akan binasa sesuai dengan keinginannya. Tetapi biarlah Tuhan, semuanya itu boleh terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan umat Tuhan di seluruh dunia, dimanapun berada. Sekalipun harus terjadi perang dunia ketiga, biarlah kami sudah siap menghadapi semua kemungkinan yang ada. Dan kami boleh hidup aman, tenang di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk menyerahkan persoalan COVID ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu belakang ini Omikron juga mulai semakin menyebar di mana-mana, kasus juga semakin meningkat. Karena itu mari kita berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh tidak tahu persoalan COVID ini akan berlanjut sampai kapan. Dan belakang ini negara kami Indonesia mulai mengalami peningkatan kasus COVID ataupun Omikron ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang terus memimpin, memberkati, agar para pemimpin bangsa, pemerintah, boleh mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat untuk menghentikan penyebaran COVID ini. Kami lebih rindu Tuhan, Engkau memberkati imunitas tubuh kami, bangsa Indonesia, sehingga tidak lagi terancam oleh karena COVID. Kami sudah siap untuk hidup berdampingan dengan keberadaan virus ini. Terima kasih Bapa, berkatilah untuk proses vaksinisasi yang terus berjalan. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati, seluruh warga negara bersedia untuk menerima vaksin. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pemulihan dan stabilitas ekonomi, baik nasional maupun internasional. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk pemulihan dan stabilitas ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara internasional. Pandemi selama 2 tahun lebih ini mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi di seluruh dunia, dan banyak orang yang terdampak. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengalami kebangkrutan di dalam usahanya. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada orang-orang yang ekonominya terpuruk karena pandemi ini. Kiranya Engkau membukakan jalan bagi orang-orang yang membutuhkan jalan untuk bangkit kembali dari kondisi ekonomi yang melemah. Ya Tuhan, terutama anak-anak Tuhan dimanapun berada, berkati mereka, berkati anak-anak-Mu, berikan pengharapan di tengah keputusasaan, berikan kekuatan di tengah kelemahan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa ketika kami datang dan berharap kepadamu, disitulah Engkau membukakan jalan bagi setiap persoalan dan kesulitan kami. Biarlah kami boleh tetap berharap dan beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Saat Mata Dipejamkan sebelum melanjutkan doa-doa syafaat kita. Kita yakin bahwa ketika kita tekun berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah segala beban hidupmu di dalam doa, serahkanlah padanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah segala beban hidupmu di dalam doa, serahkanlah padanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah segala beban hidupmu dalam doa, serahkanlah padanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita, untuk bersatu dengan Tuhan kita.
mari kita kembali berdoa untuk pelayanan dan pertumbuhan iman dari jemaat MDC. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk semua pelayanan yang ada di MDC. Enggak tahu bahwa MDC butuh pimpinan Tuhan untuk terus melangkah ke depan. Ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak kelemahan yang masih perlu terus dibenahi, baik di bidang pelayanan maupun di bidang yang lain. Kami rindu Roh Kudus yang terus memberikan inspirasi dan pimpinan agar MDC semua pelayanan boleh terus berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus kami mau menyerahkan untuk pertumbuhan iman daripada kami semua, para hamba Tuhan, majelis dan jemaat. Kami sadar bahwa tanpa pertumbuhan iman, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak bisa dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Karena itu Tuhan tambahkan iman kepada kami semua, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam menghadapi segala persoalan, kesulitan dan tantangan pelayanan. Biarlah iman kami boleh semakin kokoh, semakin kuat dan semakin mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, dan usaha dari jemaat MDC. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami kembali menyerahkan untuk kesehatan, pekerjaan, dan usaha jemaat MDC di tempat ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang lain, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Engkau tahu merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang yang sakit untuk terus bertahan, bersyukur, dan berdiri kokoh di dalam imannya. Karena itu Tuhan kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dimanapun berada, terutama yang sakit, boleh terus-menerus mengalami sentuhan Tuhan, kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan. Yang sedang menjalani perawatan, makan obat dokter, biar Tuhan keberkati semuanya itu. Dan biarlah jemaat Tuhan boleh mengalami kasih Tuhan di tengah sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk saudara Akwang yang harus menjalani cuci darah setiap minggu. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang lain. Berdoa untuk papa dari saudari Eni yang juga mengalami sakit kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Engkau berkati, biarlah dia boleh disembuhkan dan dia boleh beriman dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga untuk mama saya sendiri yang masih menjalani perawatan dan pada tanggal 20 Februari mendatang akan menjalani gamma knife yang kedua. Biar Tuhan Kau memberikan kekuatan dan Engkau memberkati agar semua bisa berjalan dengan baik. Terutama berdoa untuk mereka yang masih belum percaya kepada Engkau, namun mengalami sakit penyakit, mereka begitu merindukan zaman Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mereka begitu rindu untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka sehingga bisa menimbulkan, menghasilkan iman kepada Engkau. Ya Tuhan, Roh-Mu lah yang berkarya di dalam hidup Papa dari Eni dan juga Mama saya sendiri. Termasuk untuk anggota keluarga yang masih belum percaya. Mereka boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Berkati pekerjaan dan usaha jemaat-Mu dimanapun berada. Sekalipun mengalami kesulitan,
tetapi biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan, sehingga semakin bersukacita, semakin kuat dan kokoh di dalam iman dan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir mari kita berdoa untuk para pemimpin, baik para pemimpin bangsa maupun negara, maupun para pemimpin gereja, baik di pusat maupun di gereja lokal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para pemimpin, baik pemimpin bangsa dan negara maupun para pemimpin gereja, baik yang di pusat maupun di gereja lokal masing-masing. Kami tahu ya Tuhan, pemimpin begitu penting. Masa depan negara, masa depan gereja sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Karena itu Tuhan, biarlah pemimpin-pemimpin yang sudah ada boleh diberkati dan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk mengenapi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pakai para pemimpin bangsa dan pakai para pemimpin gereja untuk sungguh-sungguh berkarya, mendatangkan kebaikan, untuk mengenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, tambahkan hikmat bijaksana kepada para pemimpin ini. Berikan kerendahan hati dan berikan kerohanian yang baik, agar para pemimpin boleh memberikan dampak positif, pengaruh yang baik untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan baik bangsa dan negara maupun gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa kita nyanyikan lagu yang terakhir, Yesus Aimi. Yesus mengasihi Anda. 这世界有个千年不变的道理，那就是耶稣爱你。这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们与神的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦能使我们与神的爱隔绝。Sekali lagi， 这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们与神的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦能使我们与神的爱隔绝。我们站立，一起来念主祷文。Kita berdiri sama-sama mengucapkan doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，
全是父的，直到永远。阿门。Kita terima berkat dari Tuhan。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们同在，帮助我们常常向主感恩。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menolong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. 上帝祝福。